Mangga punten ini sudah direcord ya, Mangga. Untuk selanjutnya acara saya serahkan kepada Kang Raki sebagai host malam ini. Baik, terima kasih Anggi. Keren banget ya. Anggi itu cocok jadi MC Kang. Mungkin nanti kalau Bursa Efek jadi bikin acara bisa juga tuh jadi MC. Kemudian tadi kita sama-sama denger ya, ada Kang Ebin, Kang Dewi, ada Kang Halo, terputus-putus sepertinya. Lagunya keren banget gitu ya. Makasih banyak dan memang itu salah satu apa namanya sumbangsinya alumni. Jadi alumni kita tuh juga macam-macam banget ya. Banyak yang selain jagoan-jagoan seperti Kang Iman, ada juga yang memang senangnya di kesenian gitu ya, seperti Teh Dewi. Sekarang penyanyi profesional ya, teman-teman juga bisa lihat di ininya di apa namanya Spotify-nya Teh Dewi Guna. Itu juga ada. Kemudian Kang Ebin juga keren banget main pianonya. Nah, eh, memang ini adalah rangkaian, teman-teman semua, rangkaian dari kegiatan kita, tim IKFEB bergerak. Jadi kita adalah tim, Kang Iman gitu ya, ada beberapa anggota tim juga hadir hari ini. Jadi kita adalah semua adalah tim. Kita kegiatan yang kita lakukan sejak seminggu kemarin, kita bikin beberapa kegiatan yang sifatnya edukasi seperti kuliah WhatsApp. Kemudian kita juga apa namanya melakukan eh, Zoom. Kemarin juga kita ada kegiatan namanya, ini nama kegiatannya alumni berbicara. Terus kemudian hari Minggu kemarin kebetulan kita juga mengadakan acara jalan pagi ditutup dengan mengunjungi salah satu usahanya teman-teman alumni FEB Unpad ya, kebetulan di daerah Bintaro. Kita datengin dan ngopi-ngopi pagi hari Minggu kemarin di sana gitu ya. Jadi kita coba di dalam seminggu ini melakukan berbagai kegiatan. Tujuannya apa sih sebenarnya? Ini mau showcasing sebenarnya bahwa menurut kami yang namanya ikatan alumni ya harus punya kegiatan-kegiatan yang seperti ini. Dan tadi juga saya ngobrol sama Kang Iman sedikit sebelum acara, harusnya kegiatan-kegiatan sharing ini bisa kita lakukan rutin gitu, dan online pun rasanya juga tidak apa-apa. Saya lihat juga beberapa teman-teman mahasiswa ada hadir hari ini yang rasanya nggak cuman alumni gitu, tapi teman-teman mahasiswa juga perlu gitu ya bisa tukar pikiran, mendengar pengalamannya alumni gitu ya untuk bisa sama-sama menjadi pelajaran buat kita semua. Dan hari ini alhamdulillah Kang Iman, terima kasih banyak di tengah-tengah kesibukan. Saya tahu betul Kang Iman sangat sibuk gitu ya, tapi menyempatkan untuk bisa ketemu kita semua di sini. Terima kasih Kang Iman sudah hadir. Terima kasih Kang Raki. Iya. Terima Nah, kasih juga telah diundang. kita iya Kang Iman, izin kita malam ini mau diskusi. Awalnya sih teman-teman berpikir kita diskusi tentang ekonomi Indonesia gitu ya. Terus ada yang bilang juga jangan berat-berat amat atau ini pulang kantor gitu ya, nanti-nantilah gitu ya. Setelah kita pikir-pikir, oke kita ngomong yang agak ringan-ringan. Walaupun nanti ada lah ya Kang ya spill-spill sedikit masalah kondisi ekonomi. Teman-teman pasti juga penasaran gitu ya. Cuman kita pengen denger juga cerita Kang Iman gitu. Ada beberapa sih Kang, ini ala-ala kita ngobrol ala-ala Gita Wirjawan podcast gitu mungkin ya. Jadi ngobrol-ngobrol sedikit tentang Kang Iman. Nah, gini Kang, ini kita dari kemarin tuh banyak interaksi memang during kita apa namanya ketemu sama banyak orang di beberapa waktu ini. Kita ketemu alumni dari berbagai angkatan gitu ya, dari yang senior-senior gitu ya hingga yang muda-muda. Nah, memang salah satu yang juga menjadi pertanyaan kita gitu ya, ini kita bener nggak sih ya milih jurusan gitu ya? Kok sekarang kemarin milih jurusan ini masuknya ke sini gitu. Nah, Kang Iman boleh cerita sedikit nggak Kang Iman? Dulu tuh gimana sih Kang Iman ceritanya milih jurusan gitu ya? Kenapa ASP Unpad? Emang dari dulu cita-citanya jadi dirut Bursa Efek gitu Kang? Atau gimana Kang Iman? Ya, baik. Terima kasih Kang Raki. Terima kasih juga diundang. Selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tuh. Kalau kita kembali ke kuliah sebenarnya ini menarik ya karena saya SMA di Jakarta. Jadi saya Hmm. menghabiskan hidup saya sampai SMA di Jakarta, baru kuliah di Bandung. Nah, ini menarik sebenarnya kalau orang, ya saya nggak tahu sekarang ya, tapi zaman dahulu ketika bicara ESP ada analogi gitu ya bahwa ESP itu ekonomi salah pilih gitu ya. Jadi
Jadi itu juga mungkin berlaku buat saya ketika zaman dulu ketika si Penmaru atau SPMB Hmm. itu ketika ngisi itu terus terang ekonomi dan studi pembangunan saya berpikir sama, belum ada penjurusan gitu kan. Oh, Kalau oke. kita bicara di kampus-kampus lain kan itu masih di awal ekonomi dan studi pembangunan. Karena sementara akuntansi manajemennya nggak langsung urut ketika kita ngisi. Jadi Hmm. saya ngisi SP. Nah, begitu hari pertama masuk mulai bingung loh. Ternyata ini udah jurusan ekonomi Hmm. studi pembangunan. Jadi saya nggak berharap teman-teman yang lain kecil hati ya. Tapi ini justru yang menarik buat saya bahwa ketika menjalani nggak gampang, tapi saya terlanjur suka Kang Raki. Kenapa? Hmm. Karena SP ini agak-agak karena background saya A1 ya, Hmm. fisika Fisika ya. dan nggak pure hafalan kan gitu ya. Jadi banyak-banyak ekonomi moneter, ekonomi keuangan dan sebagainya yang numbering gitu ya, artinya Hmm. angka, ngitung-ngitung gitu. Dan itu menurut saya juga justru menarik buat saya di ketika SP. Dan yang memang menjadi tantangan waktu itu adalah ketika bicara SP kan ngomongnya makro gitu ya. Hmm. Sementara kalau bicara lapangan pekerjaan saat itu nggak gampang. Sekarang sih bisa kemana-mana, tapi dahulu selalu apa yang digaungkan ESP itu kan Kang Raki kalau tamat minimal Jadi Menteri menteri ya. Keuangan Ya, menteri. atau Gubernur BI. Kabar BI. Ya, tapi kan Gubernur BI cuma satu ya, cuma satu. Jadi memang terus terang ini juga mungkin sedikit sekalian Hmm. sejarah Hmm. kuliah saya. Akhirnya saya memperkuat ilmu saya tidak hanya di makro, Hmm. tapi juga di manajemen dengan mengambil MBA di Inggris, Oke. UK. Jadi saya basic ke mikro, Hmm. ke korporasinya dengan mengambil MBA. Dan saya lalui setelah saya terus terang tamat S1 sebelum ke UK, internship atau magang di Makindo, sekuritas saat itu. Hmm. Makin Jadi saya sekuritas ya. mengetahui pasar modal di tahun 95 ketika saya tamat 95-96. Sebelum saya sekolah. Jadi saya magang atau internship di Makindo. Nah itu saya melihat satu juga yang saya nggak ingin hadapi kesulitan karena kita makro, sementara Hmm. teman-teman artinya kalau kita bicara perusahaan sekuritas atau investment banking, keren Ya. bahasa kerennya, Bahasa keren. kita perlu numbers ya. Ya. Kita nggak perlu jadi akuntan, tapi mengerti bagaimana tentang angka atau laporan keuangan menganalisa dan sebagainya. Akhirnya itu saya lakukan, saya ambil MBA in Finance di UK. Jadi Hmm. mungkin perjalanannya itulah yang saya lakukan untuk memperkuat. Jadi tadi ternyata hari ini mungkin ini juga yang menarik adalah sebagai Dirut Bursa Efek Indonesia, kita juga mesti mengerti makro, kondisi makro. Nah, Nah, betul jadi betul. karena indeks harga saham gabungan atau IHSG itu adalah gabungan daripada kondisi makroekonomi global Hmm. atau dunia, kondisi domestik Indonesia, maupun fundamental atau kinerja keuangan dan operasional perusahaan tercatat. Jadi tiga hal ini ya Hmm. yang menjadi dasar bagi terbentuknya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Nah, Hmm. mungkin saya cukupkan di situ Kang Raki. Makasih. Oke. Tapi cita-citanya dulu mah bukan buat jadi dirut bursa efek ya Kang yang ngambil Ya, SPO 4 ya. ya. Jadi kalau bicara karir tadi udah disampaikan mungkin ya Heeh. tadi oleh Teh Anggi bahwa saya justru kalau bicara pasar modal tadi, saya mulai ketika dikenalkan dengan Hmm. Makindo Sekuritas. Hmm. Sebenarnya awalnya saya ke Inggris terus terang ingin jadi aktuaris. Di asuransi itu ada Oh. aktuaris kan. Ya, Jadi ya, kenapa Inggris? Karena orang tahu kan Inggris untuk ya. reinsurance adalah terkuat ya. Terbaik ya. Iya, betul Terbaik atau betul. ada Lloyd. Jadi rencananya waktu itu mau ke Scotland dia. Oke. Tapi sembari jalan saya diperkenalkan dengan pasar modal. Nah, mungkin Oke. jalan Tuhan, saya tuh karena sekolah di Inggris bulan September sampai dengan Juni itu Hmm. sekolahnya di Glasgow, Scotland itu Go Glasgow. belum Oke. belum dikasih ini, belum dikasih penerimaan apakah lulus. Sementara kalau nggak masuk September, mesti tahun depannya lagi. Jadi penerimaan cuma sekali setahun. Hmm. Sementara sekolah saya yang Leeds ngambil MBA Finance itu sudah nggak udah menerbitkan offer. Hmm. Jadi saya putuskan akhirnya ya udah saya ambil di Leeds University Business School Hmm. untuk ngambil MBA. Padahal sebenarnya pada waktu ketika sekitar Oktober keluar dari
Glasgow Caledonian itu sekolahnya untuk aktuaris. Jadi memang mungkin rezekinya. Jadi nggak ada, pertama sekolah nggak ada tujuan ke pasar modal, Hmm. kedua nggak ada tujuan, apalagi ke bursa. Hmm. Tapi yang menarik adalah saya sebagian besar waktu saya di perusahaan sekuritas dan terakhir sebagai direktur investment banking di Mandiri Sekuritas sebelumnya Dana Reksa. Hmm. Setelah itu saya rasa bahwa ilmu saya mesti di-applied ke real Oke. sector. Jadi saya mulai dari BUMN, sebenarnya bukan Pelni tadi Teh Anggi bilang Pelni, tapi Pelindo. Pelindo. Saya mulai Ya. dari Pelindo, Priok di Pelindo 2 dan Surabaya Pelindo 3, lalu ke PPA dulu, PPPN, PPA. Hmm. sebagai dirut dan terakhir di Pertamina sebelum saya Bursa Efek. ke Bursa Efek. Hmm. Hmm. Dan mungkin ada sedikit cerita yang ini yang juga Boleh, menarik. silakan Kang. Bahwa 2012 sebenarnya ketika saya di Mandiri Sekuritas, Hmm. saya pernah apply. Jadi kalau di bursa, kita menjadi direktur ini kita mesti apply. Mesti Jadi apply. bukan Oke. ditunjuk. Jadi kita apply dan nanti didukung oleh anggota bursa. Jadi 2012 saya pernah apply sebagai direktur penilaian. Jadi harus ada paket gitu ya. Jadi paket untuk maju. Dan kebetulan karena waktu itu kondisi 2012 saya nggak diizinkan oleh pemegang saham, oleh direksi Bank Mandiri, minta untuk mengundurkan diri, stay aja di Mandiri Sekuritas. 10 tahun kemudian, 2022, saya malah jadi direktur utama di Bursa Efek Indonesia. Luar biasa. Tapi bukan direktur penilaian, tapi malah jadi direktur utama. Jadi saya percaya selalu waktu dan tepat itu bisa menentukan posisi. Jadi nggak perlu khawatir Oke. bahwa kalau kita gagal atau belum berhasil, bukan berarti bahwa langkah kita ini udah tertutup untuk ke sana. Mungkin sedikit itu gambaran. Iya, makasih. Makasih Kang. Menarik banget ya. Jadi, tapi sebenarnya saya yakin betul ya belajar makro itu pasti pengaruhnya juga luar biasa banget ke karirnya Kang Iman gitu. Terus Kang, ini kan tentu bicara karir pengaruhnya kuliah tuh kan nggak cuma dalam kelas ya Kang ya. Jadi pasti ada lingkungan bermain gitu. Kalau zaman saya dulu Kang, saya kebetulan masih merasakan di Pati Ukur. Kalau teman-teman mahasiswa yang sekarang nggak kenal di Pati Ukur, mungkin tahunya di Jatinangor, deh gedung kita di Jatinangor. Alhamdulillah, mudah-mudahan Kang Iman udah pernah ke sana. Bagus banget Kang ya gedung Leeds. Bagus dan besar. Saya nyasar mulu Kang kalau ke sana mau nyari ruangan tuh saya ngajar bingung pasti minta didampingi sama mahasiswa nyariin ruangan karena gede. Nah, dulu kita di RR-an kalau saya bilangnya Kang, dulu kita kerjaannya nongkrong di RR-an. Mungkin zamannya Kang Iman juga seperti itu. Dulu Kang Iman tuh seperti apa Kang zaman kuliah Kang? Anak nongkrong kah, anak belajar kah, anak aktivis kah atau gimana? Mungkin bisa cerita juga tuh Kang. Kayaknya Ya, pasti pengaruh juga ya Kang ya ke karirnya Kang Iman ya. ya. Ini yang menarik menurut saya. Saya karena orang Jakarta gitu ya, hanya kuliah di Bandung. Saya sebenarnya berkegiatan gitu ya, dan ini sebenarnya menolong sekali ketika sekarang. Jadi saya ikut artinya gini. Pertama saya mengamati, ini mungkin cerita mengamati, karena nggak selalu pengen pulang ke Jakarta di weekend. Iya. Jadi mulai ketika Nggak aktif homesick Kang, nggak ya homesick. di Sabang 17 gitu ya, Oh, satu oke. di HMI. Nah tadi kotanya tujuannya mungkin agak menyimpang dengan teman-teman lain. Lebih tadi supaya nggak pulang, main kan weekend di Bandung. Sementara kuliah kan sampai hari Jumat gitu ya. Ah, Jadi saya ikut HMI, kemudian ikut di himpunan. Sampai terakhir posisi saya di Sekum ya, atau cukup. Sekjen. Oke. Pada tahun 93, 94 sebenarnya. Nah yang menarik adalah saya juga ikut kalau Senat, sebenarnya ini menarik. Saya salah satu calon Senat, ketua Senat ketika Oke. setelah Kang Saiful. pada Bukan. zaman Darmawan menjadi Oh, Senat, pada Kang zamannya. Darmawan. Ya Jadi tahun bersaing dengan 94. Kang Darmawan waktu itu ya Kang ya. Saya bersaing Jadi. dengan Kang Darmawan dan almarhum Kang siapa ya lupa saya. Jadi kita bertiga waktu itu maju Oke. dari masing-masing jurusan. Kebetulan Kang Darmawan lebih dibanding teman-teman. Tapi yang menarik adalah tadi barusan menarik kalau lihat baca chat ada yang bilang ketua tatip. Jadi kebetulan Terkenal banget ya nih. 1 tahun sebelumnya mungkin teman-teman 93 ya kalau ada yang tak ingat 93 tuh ketua tatipnya adalah saya. Wah, tukang Jadi alit tuh, ya anak 93 tuh. jadi tadi masih ada Kang Tatip. Jadi kebetulan diminta oleh Kang Saiful waktu itu ketua senatnya masih Kang Saiful untuk maju ketua Tatip di tahun itu dan katanya galak banget katanya sehingga
Saya bahkan di jurusan saya di SP 93 saya nol suaranya. Jadi saya kalah Oh, saking satu galaknya. ya. Saya kalah suatu suara itu sama Kang Darmon dari jurusan saya justru dari SP 93. Koreksi ya. Tadi Kang Ali teman-teman 93. Jadi itu yang menyebabkan saya kalah. Tapi sebenarnya itu menarik karena sebenarnya saya maju ketua senat pada saat itu karena diminta jadi ketua tim asistensi makro. Wah, luar biasa. Jadi saya Asisten diminta oleh dosen. Pak Harlan waktu itu jadi ketua senat. Saya bilang nggak bisa, saya mau maju ketua senat. Tapi ternyata kalah. Jadi akhirnya jadi Jadi kita ketua asisten. asistensi. Jadi itu yang tapi menurut saya adalah itu ternyata ya, aktivitas di kampus itu membantu saya terus terang. Satu bagaimana bahwa tidak hanya kuliah ya dan jangan berpikir bahwa tadi saya berbicara tadi salah satu teman saya ada Teh Reni, Kang Budi ada juga di sini bahwa saya bukan orang yang cukup pinter dengan tamat cum laude gitu walaupun IPK saya nggak jelek-jelek amat ya nggak kita bicara tapi mungkin teman-teman bisa lihat saya pernah satu semester nilainya ada A-nya ada E-nya. Oke. Satu semester pernah 2,0 ada A-nya sampai E ya, dan harus ngulang Oke. di kuliah ekonomi moneter. Saya ingin share biar teman-teman tahu bahwa saya bukan Superman gitu dan saya bukan orang yang sangat pintar. Nah, itu yang saya bangun bahwa ketika beraktivitas, ketika level kita mungkin saat ini, saya merasa bahwa kepintaran bukan utama. Leadership itu Oke. tidak hanya karena kita pintar. Kita pintar adalah untuk mencapai tahap-tahap di manajemen level. Tapi menurut saya ketika C-level, mau CEO, CFO, yang diperlukan leadership tadi yang disampaikan oleh Pak John Ya. Prastyo, itu style kita. Dan saya tadi mungkin perlu sampaikan ke teman-teman, apa yang disampaikan Pak John itu tidak pernah janjian. Dan itu ada acara yang disampaikan beliau ketika kami melakukan gathering, Kang Raki, teman-teman Ya. semua, Ya. ke depan seluruh karyawan bursa. Saya nggak pernah kerjasama dengan Pak John Prastyo. Saya hanya kerjasama ketika menjadi komut di bursa 2 tahun lalu. Jadi sekarang udah diganti, beliau sudah habis Oke. periodenya dan itu makanya saya ingin Ya. share ke teman-teman bagaimana third party melihat kami sebagai direksi. Dan tadi saya tidak pernah belajar di Harvard teori 5F. 5F itu baru saya, oh iya ya ternyata saya melakukan 5F. Tapi yang saya lakukan adalah Kang Raki bahwa saya berusaha mencari model saya. Model Oke. leadership yang cocok, itu yang paling penting. Kalau kepintaran teman-teman bisa cari dengan ambil course, bisa belajar, bisa sharing, bisa. Tapi leadership saya rasa salah satu caranya seperti hari ini. Ya bisa bicara, kita bisa lihat bahwa bagaimana kalau kita mendengarkan ya beberapa orang yang kita rasa cukup mumpuni untuk sharing. Karena apa yang saya lakukan dengan 5F yang disampaikan Pak John Prasetyo hari ini itu adalah hasil bukan meditasi ya, tapi hasil melihat bagaimana bos-bos saya dahulu menjalankan Oke. role sebagai Oke. leader. Ya, saya tahu tapi ini nggak perfect. Oke. Nah, jadi saya terus berusaha memperbaiki karena belum tentu role yang saya lakukan di bursa ini cocok. Sehingga ketika saya di Dirut di PPA misalnya, saya menerapkan obat tidak generik yang lain. Jadi leadership-nya kita sesuaikan dengan kondisi perusahaan. Itu mungkin Kang Raki Ya. terkait Ya. dengan pertanyaan. Ya, ya, menarik nih Kang. Kita sedikit masuk ke leadership karena Kang Iman juga tadi udah masuk ke sana gitu ya. Jadi, izin saya explore sedikit Kang masalah leadership nih. Teman-teman juga saya yakin penasaran ya. Jadi direktur Kang di mana-mana Kang. Kang Iman kan dari Mandiri Sekuritas tadi, terus PPA dari Pelindo tadi ya sebelumnya Kang, terus PPA kemudian ke Pertamina. Itu luar biasa sekali sih Kang jadi direktur Pertamina. Mungkin teman-teman juga nggak kebayang gimana rasanya jadi direktur Pertamina. Saya pernah kebetulan berinteraksi dengan direktur Pertamina zamannya Bu Karen Kang. Jadi saya tahu betapa rigidnya direktur Pertamina itu gitu ya, terkait aturan dan lain-lain. Terus sekarang pindah ke Bursa Efek. Dan ini kan ini ya Kang ya, tadi ngomongin leadership nih, saya balikin lagi ke leadership. Ini kan ketemu dengan orang dari berbagai kultur yang berbeda Kang. Kang Iman berapa tahun kalau bicara direktur BUMN yang pindah-pindah kemudian pindah ke Bursa Efek, yang bicara kultur yang beda-beda ya Kang ya. Sementara kita tahu leadership juga harus bisa adaptif,
Tadi kan Pak John juga bilang masalah flexibility, pasti itu juga ada kaitannya dengan adaptif gitu ya Kang ya. Kemudian eh, gimana caranya sih Kang bisa pindah-pindah perusahaan, mainin role-nya sebagai direktur dan CEO gitu ya, dan bisa apa namanya ya achieve apa yang dilakukan gitu, tetap fast, tetap fokus gitu ya, dengan tantangannya beda-beda banget Kang. Saya kebayang sih Kang kalau direktur BUMN pasti rumit lah. Saya nggak pernah di BUMN, jadi saya membayangkan dari luar kayaknya rumit banget ini jadi direktur BUMN. Gimana sih Kang caranya Kang? Jadi sebenarnya menarik ya, Kang Raki. Jadi saya tidak pernah mempelajari, tetapi satu hal yang saya lakukan adalah saya tidak bawa orang. Jadi ketika saya Hmm, masuk, yang selalu saya lakukan pertama adalah gaining trust. oke. Ini satu hal yang selalu saya lakukan ketika Hmm, saya mulai di Mandiri, ketika saya mulai di Pelindo. Saya ketika jadi CFO atau Direktur Keuangan Pelindo, saya udah mulai terapkan. Jadi pertama yang saya lakukan adalah Kadif, kepala divisi di bawah saya panggil satu-satu. oke, Mereka saya bilang bahwa saya nggak bawa orang, saya sendiri. oke. So meaning that artinya apa? Bahwa saya nggak bisa kerja sendiri karena saya butuh Anda, Hmm, hmm, saya butuh trust Anda. Kalau kita nggak percaya ke saya, and then silakan. oke, Anda bisa pergi atau tinggalkan atau leave it. Saya nggak akan paksa dan kita no hard feeling di awal. Tapi oke, saya nggak mau Anda ketika jalan and then nggak trust. Itu oke. terjadi di saya. Saya punya satu orang kebetulan Hmm, dibawa direksi yang lama, hmm, wanita kebetulan. Dia menyatakan, Pak, saya akan resign. hmm, Apa yang saya lakukan? Ya, saya bilang nggak apa-apa. Saya tanya, kalau resign udah ada kerjaan belum? Dia bilang, saya mau ke Singapura. Saya sudah ditawarkan oleh direktur sebelumnya hmm, di salah satu bank BUMN di Singapura. Terus hmm, saya bilang, oke, saya coba bantu. Saya kebetulan dari Bank Mandiri Group kan, jadi saya hmm, bilang di hmm, Mandiri kebetulan cari orang di Mandiri Singapura saat itu. hmm, And then akhirnya dia pilih Bank Mandiri Singapura saat itu. hmm, Jadi bisa dibayangkan kan bahwa ketika orang nggak percaya sama kita, saya udah berusaha untuk building trust. hmm, Sampai hari ini baik banget ya. Jadi hmm. kita nggak create musuh. Buat saya satu Ya, musuh terlalu banyak, tapi 1.000 teman dikit. ya Jadi betul. satu, itu yang saya lakukan. Gaining trust. Jadi semuanya sama ketika lakukan. Di bursa juga begitu. Jadi jangan bayangkan bahwa saya ke bursa punya luxury 6 direktur saya, paket saya enggak. Ya, Paket di saya itu mix ya hanya, Kang ya. ya dicampur soalnya. Jadi direktur saya hanya satu kebetulan Irfan Hmm, SP93. hmm, Ya Pak Irfan itu kebetulan paket saya, tapi 5 yang lainnya bukan paket saya. Ya jadi saya panggil semua satu-satu ya, hmm. satu-satu dan bahwa kita harus trust karena nggak mungkin saya kerjaan sendiri sebagai dirut bursa. Dan hari ini mereka terjadi pertama building trust itu Hmm, penting. Ketika semua sudah percaya ya kita lakukan. Kedua, saya berusaha jadi example, jadi role model tanpa harus teriak-teriak bahwa begini caranya. Jadi saya nggak baperan. hmm. Kalau mau ikutin cara saya silakan. Ya jadi tapi saya berusaha menjadi role model oleh semua eh, karyawan terutama di direktorat saya misalnya waktu di Pelindo. Oke, Jadi itu saya lakukan. Tapi yang ketiga yang paling penting tadi, saya tidak pernah menerapkan obat generik terhadap kepemimpinan. oke. Ya, jadi ketika di Pelindo dengan orang-orang yang berbeda, nggak gampang ya orang panas Hmm. ya karena di laut melulu tiap hari Iya Kang, ya, nggak kebayang. gampang. Lalu ketika kita bicara di sektor keuangan, di Hmm, sekuritas, di bursa, ketika di Pertamina juga nggak gampang, itu kita lakukan. Mungkin oke. bagi orang di direksi BUMN, contoh nggak ngebayangin direkturnya digebrak di depan meja Hmm. ketika anak buahnya berantem. Saya pernah. Oh iya Kang. Ya, jadi anak buah saya 2 orang berantem di depan muka Hah, saya. Satu dirut anak perusahaan, satu kadif saya hah. digebrak di depan saya. Dan saya harus nengahin dengan cara Wow. preman. Karena saya orang Pelindo. Untung saya Oke, gede gitu ya. Saya bilang oke. stop ya. Hah. Saya tetap direkturnya dan tolong hormati. And then mereka appreciate. Gitu ya contoh-contoh hal Hmm, hmm, kecil. hmm. Jadi bangun itu tentu saja tidak lalu given ya. Oke, Setiap hari saya lakukan perubahan karena selalu saya mempunyai target itu bulanan, tahunan.
Oke. Saya tidak pernah bekerja misalnya gini, Direktur Proyek BUMN itu kan periodenya 5 tahun. 5 tahun, betul. Tapi saya tidak pernah selesai 5 tahun, karena kebetulan dikasih kepercayaan tempat lain ya. Hmm. Saya nggak enak, karena orang bilang saya dipecat mulu, nggak enak. Kang Iman dipecat tapi pindah yang bagus, ya udah. Saya bilang, saya tapi nggak pernah selesai karena saya tidak pernah berpikir 5 tahun. Ada Hmm. orang yang merasa bahwa kalau 5 tahun saya bertahan untuk 5 tahun, Hmm. nggak ngapa-ngapain. Saya nggak. Ketika dikasih jabatan, artinya tanggung jawab yang lalu harus kita pikul. Masalah yang lalu adalah masalah kita, Hmm. yang ke depan kita perbaiki. Kecuali kesalahan itu karena fraud. Saya nggak tanggung jawab atau fraud. Tetapi Ya, kalau ya, ya. masalah itu terhadap reputasi perusahaan, Mhm. itu tanggung jawab saya. Jadi mungkin Oke. teman-teman bisa lihat bagaimana ketika saya masuk di Pelindo, setengah tahun saya ribet mengenai urusan Pak RJ Lino misalnya. Karena Ya. urusan beliau Oh, juga, zaman itu ya, Kang ya? ya saya gantikan ke Direktur Oh, oke. Keuangan Ya, ya, zaman ya. Pak Lino. Mungkin kalau teman-teman lihat, bukan beliau jelek, Ya. tetapi masih ada isu-isu terkait dengan itu. Setengah tahun saya nggak komplain. Saya nggak Mhm. komplain ke Direktur Keuangan sebelumnya karena kebetulan teman. Kebetulan itu Hmm. Pak Orias, kebetulan sama-sama Oh, Unpad. yes. Orias Ya. itu kebetulan Unpad juga, 86 kalau nggak salah. Mhm. Anak ekonomi, manajemen dan akuntansi 86. Jadi kita ngobrol, kita selesaiin tanpa perlu menyalahkan. Hmm. Setengah tahun tuh kerjanya cuma dipanggilin DPR, dipanggilin APH gitu ya untuk penjelasan. Jadi 3 hal yang saya lakukan adalah tadi Mhm. building trust. Kedua, Mhm. tidak pernah sama setiap tahun, Hmm. berusaha memperbaiki, melihat impact-nya. Kalau belum pas, coba kita cari caranya sehingga mudah-mudahan ramuan gitu ya terhadap leadership itu bisa kita lakukan. Tapi yang Oke. menarik adalah, ini mungkin yang saya mau share, Hmm. sampai juga di bursa, saya coba lakukan yang saya bilang dengan manajemen with smile. Apa itu? Hmm. Saya mau coba jalankan tanpa perlu gebrak-gebrak, tanpa perlu marah-marah, kita bisa selesaikan masalah dan semuanya nurut. Jadi Wow. kebetulan di sini ada tim saya juga hadir, kebetulan Korsek saya. Ada Iya. Kausar, ada Hansen, kebetulan ada teman-teman di Dapen Pertamina. Kang Dede Oke. juga ya, mungkin lihat bahwa rasanya saya nggak pernah marah-marah di Pertamina, di Ah. Pelindo, apalagi dengan tenang. Karena saya percaya kenapa ketika kita kerja tanpa pressure, semua ide-ide kita itu Hmm. keluar. Dan Ya. saya percaya bahwa sebagai leader kita nggak perlu kita jadi Superman. Karena kita percaya teman-teman kita atau jenderal lapangan kita, Hmm. atau kepala divisi kita, kepala unit kita, dan sebagainya, pasti punya ide Ya. dan lebih tahu dari kita untuk operasional. Oke. Oke. Tapi kalau Oke. mereka under pressure kerjanya, mereka nggak akan pernah kerja lebih dari yang disuruh. Hmm. Mereka akan kerjakan ya udah cukup lah gitu. Nah, sementara saya berharap semua orang bekerja Lebih selalu ya. lebih dari yang diharapkan karena memang kita akan digaji dengan cara itu. Ya, Nah, ya, ini ya, yang ya. mungkin ini yang saya coba lakukan di Hmm. 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 kita. Itu yang tadi Pak John bilang flexibility, fun, Hmm. Fun ya, Pak Kang ya. Tadi fun ingat terakhir. kata-katanya Pak Jan. Itu fun tuh gimana cara nerapin ya, Kang? Itu sedikit punten. Ya, jadi Kan tadi contoh simpel happy itu. gini. Hmm. Hmm. Tanya Kausar nih, ada korsek saya. Hmm. Hmm. Saya tidak pernah mengundang Hmm. rapat direksi jadi awalnya rapat direksi kita adalah Zoom. Hmm. Hybrid kalau mau, Hybrid. karena kondisi waktu itu kan, Zaman pandemi ya, Kang ya. saya kan masuk 2022, masih pandemi sebagian, tapi udah masuk. Saya nggak minta mereka hadir. Hmm. Saya bilang, tapi yang hadir di sebelah saya mesti head strategi dan corporate secretary karena Hmm. harian. Jadi yang lain boleh di mana aja, Hmm. bebas. Tapi selalu harus ada seminggu sekali. Jadi saya Hmm. selalu terapkan rapat direksi seminggu sekali Seminggu dan sekali. hanya 2 jam. Nggak boleh lebih. Nggak boleh lebih. Oke. Kenapa? Supaya teman-teman efisien. Oke. Jadi kalau mau rapat, mendingan hadirnya berapa kali, Hmm. 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 tapi dibandingkan 1 harian terus. Hmm. Hmm. Kita nggak punya waktu untuk menyelesaikan masalah masing-masing direktorat. Jadi kita hanya ketemu maksimum 2 jam 2 jam. setiap minggu, tapi rutin harus. Hmm. Jadi setiap Rabu kalau nggak salah kita harus 10 jam 12. Kalau mundur masih ada makan siang kan. Hmm. Jadi paling nggak sampai jam 2 sih masih ada waktu 4 jam untuk kalau masih ada isu-isu lain. Jadi Oke. paling lama. Tapi itu tidak mengambil waktu. Jadi jam 2 orang udah bisa rapat lagi yang lain. Hmm. Atau sebelum pagi jam 9. Jadi hari kita di Rabu itu efektif. Itu yang saya lakukan. Tapi yang menarik adalah Hmm. akhirnya semuanya ingin rapat. Jadi rapat itu kemudian saya di ruangan saya. Akhirnya semuanya nggak ada hati dan datang penuh di ruangannya. Tanpa perlu, saya bilang, Oh.
Saya nggak perlu bilang mereka, hadir ya di ruangan saya tunggu. Enggak. Yang kedua adalah kalau lu nggak hadir, ada Hah? keputusan PIC-nya, yang Hah? nggak hadir jadi PIC. Jadi akhirnya semua hadir. Hadir. Kan nggak perlu marah-marah. Iya, bener Jadi juga. jadi semua hadir dengan keinginan masing-masing dan ingin berkontribusi. Ingin tidak jadi Nah, PIC kan? dia jadi PIC juga karena mohon maaf ya gitu. Jadi Iya. hal-hal itu, tapi artinya apa? Bahwa kita sadar direksi harus ketemu seminggu sekali. Iya, iya, Kita iya, iya. disiplin 2 jam. Tapi kalau agak panjang seminggu bisa 2-3 kali. Ya itu nggak Hmm. apa-apa. Jadi dan kita ajarkan teman-teman untuk presentasi kepada divisi Hmm. maksimum setengah jam Oke. atau 20 menit. Dulu enggak, dulu presentasinya sejam sendiri. Saya bilang saya di rut yang nggak pinter-pinter amat. Setelah setengah jam Bisa mungkin saya aja. nggak akan fokus gitu. Jadi orang dipaksa untuk dalam waktu 20 menit menyampaikan masalahnya. Nggak Oke. apa-apa diskusinya panjang. Mungkin diskusinya sejam, kadang orang bisa saling komen. Hmm. Tetapi kita tidak larut ke materinya yang panjang. Jadi saya coba lakukan, ini saya juga terinspirasi dari beberapa CEO. Jadi makanya saya Hmm. CEO yang mereka lebih prefer beberapa kali meeting dibandingkan dari Sekali pagi sebulan sampai gitu ya. sore. Ya, saya terinspirasi terus terang waktu di tempat yang lama jadi CFO. Di Lut saya seneng tuh rapat pagi selesai sampai maghrib Siang. gitu. Saya Oh my saya God. udah nggak masuk semuanya, udah bego deh kalau itu. Udah nggak konsen gitu. Nah, itu mungkin hal-hal kecil Iya, iya, yang iya. kita lakukan, tapi kita berharap bahwa tadi teman-teman kepala divisi bisa mereka bebas. Nah, saya Hmm. itu yang saya lakukan. Kedua adalah saya tidak pernah memberikan pendapat pertama kali kecuali saya mau kasih arahan. Jadi setelah presentasi Hmm. Q&A itu saya diamin, saya biarkan direksi saya yang lain untuk komen. Hmm. Kalau saya ingin diskusi berlangsung. Tapi kalau saya pengen penetapan yang mau ke A, saya ambil alih duluan. Ini contoh. Oke. Saya nggak perlu bilang harus ikut saya, enggak. Saya bilang gini, sehingga orang tahu, oh ini Pak Iman mau. Mungkin pengennya ke arah A. Tapi saya nggak malu. Kalau saya bilang A, semua bilang B, saya berubah ke B. Hmm. Tidak harus, jadi saya berusaha untuk bahwa saya mungkin punya pandangan A. Tapi direksi juga bebas untuk ternyata semua 6 direksi saya bilang, oh Pak ini mungkin B, bagus. Hmm. Hmm. Nah, itu satu hal yang menurut saya membuat orang juga tidak kehilangan muka. Nggak perlu kehilangan muka. Hmm. Karena tadi diskusi, kita berasa bahwa nggak ada yang kehilangan muka untuk mengganti pendapat kita. Ya, karena kan Iya, kita iya, mungkin iya. waktu analisa ternyata di perjalanan diskusi, oh ya kita nggak kepikir ada hal baik. Karena menurut saya, keputusan itu A atau B nggak ada yang salah. Yang Hmm. salah tidak memutuskan. Iya, iya, Ini kan iya. kayak jalan, kiri kanan mau ke satu tempat, kan bisa lewat kiri, lewat kanan. Yang nggak akan pernah sampai kalau diam aja. Mungkin ke kiri kita akan lebih lama aja, Hmm. Hmm. karena ke kanan ternyata lebih cepat. Tapi sampai pasti. Tapi yang lebih nggak akan sampai kalau kita diam aja nggak putusin apa-apa. Nah ini mungkin yang tadi saya bilang apa yang kita lakukan, Hmm. bagaimana leadership itu saya coba kembangkan. Tentu saja jauh ya dari sempurna. Ini yang saya coba share Kang Oke. Raki ke Oke. teman-teman, mudah-mudahan ada yang cocok. Makasih. Mungkin ini sekalian Kang, aku juga kepikiran tadi Kang Iman nyebutin apa beberapa tim. Ada beberapa yang saya kenal juga Kang yang di Bursa Efek lulusan Unpad tuh ada Gita, ada Ira gitu ya, nggak tahu hadir apa nggak hari ini. Hadir mudah-mudahan ya, ada bosnya di sini. Kalau nggak hadir Kita ada awas aja. ya. Nah, Kita hari ini jadi nggak jadi, saya nggak bosnya lagi. Dia oh lebih gitu. senang kerja Jadi sama alumni. suaminya. Oh, Dia nggak kerja sama suaminya. betul. Nah, Kang Iman, ini kan ini menarik ya kalau misalkan eh, kita pinginnya selalu ada improvement pasti di kita gitu ya. Apa pengalamannya Kang Iman tadi? Saya yakin belajarnya juga nggak gampang ya Kang ya. Belajar di lapangan gitu kan, mungkin kepentoknya juga pasti banyak gitu kan. Bisa sampai jadi Kang Iman sekarang. eh, apa namanya tadi statementnya Pak John Prasetyo luar biasa banget Kang. Kalau buat saya ngedengar kalau Komut ngomong gitu mah luar biasa Kang. Pasti happy banget gitu ya. Nah, kalau Kang kita pengen oke lah di kampus pasti belajarnya teori dan praktek yang bisa diajarkan oleh kampus. Tapi kalau kita mau bekalin gitu teman-teman yang lulus dari kampus untuk bisa lebih ready gitu ya, sebagian apa yang Kang Iman punya itu bisa
ada di teman-teman tuh kira-kira apa Kang yang perlu dibekelin sama teman-teman atau yang apa alumni-alumni muda gitu ya yang sedang bergelut sekarang gitu. Apa sih sebenarnya yang bisa dipelajari oleh mereka atau kalau kita bikin sesi pelatihan gitu ya Kang ya. Kemarin ada jujur aja Kang, kemarin ada satu senior Kang. Yang senior banget, lebih senior jauh daripada Kang Iman, memberikan ide usulan gitu. Dia minta sama saya. Kang, itu teman-teman diberikan pembekalan pada saat mau lulus kuliah. Jadi mahasiswa yang mau lulus kuliah diberikan pembekalan mengenai hukum. Kalau kita tidak bekali mereka hukum, kalau mereka nanti kenapa-napa di sana, kita rasanya salah. Mereka nggak punya bekal. Tapi kalau nantinya mereka ngapa-ngapain, korupsi atau segala macam ya Kang ya, itu udah urusan mereka gitu. Tapi ada sesuatu lah yang kita bekalin, itu masukannya beliau. Kalau Kang Iman mikir menurut Kang Iman gitu, apa sih sebenarnya yang penting gitu ya untuk alumni muda gitu atau orang yang baru lulus perlu kita bekalin apa gitu kira-kira Kang Iman? Ya, jadi ini mungkin menarik. Saya pernah mungkin 2 tahun lalu ke Pertamina, saya sharing ya sedikit Hmm, hmm, mengenai C-level ketika saya lakukan. Ini mungkin bisa juga apply bagi teman-teman yang baru. hmm, Saya satu hal yang mungkin yang pertama adalah ternyata saya mulai dengan niat, Kang Raki. oke Kang. Saya ingat kayak kita sholat gitu, mungkin kita perlu Ya, perbaiki niat ya. ya. Pernah nggak teman-teman merenung dan meniatkan diri, mau jadi apa saya? Hmm, Jadi 30 tahun yang lalu ketika saya baru tamat dari Inggris, saya pulang gitu ya, saya kerja di Dana Reksa, saya ngelihat gitu, contoh waktu itu, hmm, saya ngelihat bos-bos saya di industri saya di sekuritas itu ternyata penyakitnya tuh berat, Kang. Karena kita biasa hmm. begadang, Kang Raki pasti tahu teman-teman. Ya, ya, Sektor keuangan tahu kita begadang 3 hari nggak tidur, seminggu ya. nggak tidur biasa. Saya masih fit-fitnya. Lalu saya berniat di hati, saya lihat bahwa kalau saya di umur 40, Hmm, saya nggak menjadi direktur di industri ini, saya keluar dari industri ini. Itu contoh. oke. Nah, itu saya ngomong di hati ya. Hmm, Lalu saya jalanin yang terbaik. Dan ternyata ketika umur 38, 2010, saya menjadi direktur di Mandiri Sekuritas. Saya bukan hmm, bilang bahwa saya lakukan itu, tapi artinya setelah berniat itu saya lupa terus terang. hmm, Saya nggak ingat lagi bahwa saya pernah berjanji itu, pernah berniat di hati. Lalu setelah itu saya lakukan yang terbaik. Jadi pertama adalah kita mesti yakin hmm, ya apa yang kita kerjakan tadi. Setelah niat kita yakin yang kita lalui. Kita yakin bahwa kita pilihan terbaik. hmm, Tentu saja satu, bos kita belum tentu yang terbaik. Saya hmm, pernah menghadapi bos yang backgroundnya nggak sama sekali orang finance. hmm, Tapi saya harus ngajarin karena bos saya yang presentasi. Bisa aja saya telikung kan, saya ngajar, saya kelihatan nama bos saya lagi, yang lain lagi bahwa saya lebih ngerti. Enggak, saya hmm, ajarin bos saya yang backgroundnya hukum mengenai finance sehingga dia bisa presentasi ke bos saya yang lebih tinggi. Nah, tentu saja nggak puas, enggak. Saya harus pindah dari Dana Reksa karena hmm, saya melihat, oh mungkin karir saya di Mandiri lebih perfect. Karena kalau saya tunggu, kebetulan bos-bos saya umurnya masih 35-40 saat itu. Wah, hmm, saya targetnya 38 atau di bawah 40 jadi direktur, next step. And then saya pindah pun. Tapi saya yakin, saya nggak tahu kenapa saya yakin. Saya yakinin di industri ini. And then terjadi umur 38. Ketika terus terang ketika 38, saya 2 periode jadi direksi. Di hmm, periode kedua saya merasa bahwa, oh cukup di industri ini, saya mesti ke real sector. Ada tawaran terus terang saya nggak kebayang. hmm, Mau ke Pelindo, hmm, nggak kebayang gitu keuangan, ada yang nawarin, mungkin ini jalan. Saya yakinin, nggak tahu kerja direktur keuangan kayak apa. Jadi saya jalanin aja. Dari kedua pindah ketiga dengan hmm, jabatan sama yang lebih kecil, mungkin sebagian orang akan bilang ngapain lu terusin. Tapi saya bilang oke, saya jalanin. Kalau saya nggak puas saya akan pindah juga. Saya jalanin. hmm, Ternyata cobaan saya di jabatan yang sama dengan perusahaan yang lebih kecil karena Perindo 3 itu hmm, hmm, skalanya lebih kecil daripada Perindo 2 yang di Priok, hanya 10 bulan. Lalu hmm. saya dipromot menjadi dirut di PPA, PPA. bekas BPPN. Jalanin, itu juga tadi, ternyata balasan apa yang saya lakukan di Pelindo. Hmm, Jadi sebagai gambaran teman-teman semua, di Pelindo itu dalam waktu 1,5 tahun bisa mencapai laba the highest ever. Jadi yang pernah tertinggi selama Pelindo 2 itu ada. Nah yang menarik adalah ketika saya tinggalkan, laba itu lebih tinggi lagi. Oh, Saya tidak tinggalkan bom waktu, saya hanya berusaha yang terbaik. iya, iya. Apakah
itu yang menikmati saya atau direktur pengganti. Itu nggak jadi soal gitu. Jadi saya do my best. Nah, ternyata rewardnya Hmm. saya nikmati ketika di Pertamina. Jadi saya Hmm. harus kalau bilang secara jabatan sama dengan perusahaan lebih kecil di Pelindo 3, ke PPA walaupun di RUT tapi dengan skala kecil. Itu dibalasnya ketika saya ke direktur di Pertamina setelah menempuh hampir, saya pindah tuh 2018 dari Pelindo, sekitar 4 tahun. Sorry, 2 tahun ya, 2 tahun. Ke Pertamina 2020-2022. Lalu tadi ketika saya harus apply ke bursa juga sama. Jangan tanya mengenai financials di Pertamina gitu ya. Tetapi ada nilai lain yang saya Ya. dapatkan ketika di bursa. Jadi maksud saya, satu mungkin kita perlu tiatkan niat, yakin apa yang kita udah lakukan. Ya, karena saya pindah adalah karena 3 alasan. Kalau saya nggak dapat tiga-tiganya, atau saya dapat salah satu mungkin masih stay. Yang pertama adalah kesempatan karir. Jadi kalau saya karirnya mungkin ngerasa mungkin mentok, saya akan pertimbangkan. Oke. Tapi kalau saya masih dapat kesempatan belajar, mungkin saya stay. Yang kedua. Yang ketiga, kalau suasananya enak, mungkin saya stay. Tapi kalau tiga-tiganya nggak dapat, mohon maaf, saya harus pindah. Keluar. Oke. Tanpa harus menjelekkan perusahaan saya yang lama. Ini even di level CEO ya atau Iya. direktur ya Kang ya? Iya, itu kan tadi saya bilang. Saya Iya. pindah dari Pertamina, jangan tanya lah dari sisi ya financial. Tanya Kang Dede di Dapen Pertamina. Tapi ada nilai Iya, lain yang saya ingin dapatkan di bursa. Ya, kalau tanya Oke. di Pertamina penuh pressure, enggak. Saya nggak pernah dimarahin Pak Ahok sebagai komut bursa. Bursa Pertamina. Beliau Masa nggak sih pernah Kang? marah. Enggak, saya nggak pernah marahin. Tanya Kang Dede. Beliau nggak pernah marah. Kirain jadi direktur Pertamina tuh Enggak. wah gitu. Saya nggak pernah punya pressure justru. Oh. Saya malah orang yang pindah dari Pertamina, orang bilang banyak, saya kena pressure nih karena tekanan. Apalagi Pertamina hari ini. Tapi hari ini saya mungkin mesti thanks God. Karena Iya. saya diselamatkan dari Pertamina, kalau nggak mungkin ya nggak gampang gitu ya. Iya, iya, Jadi iya. teman-teman di Pertamina hari ini. Ya, Ya, tapi ya itu tadi, kondisi saya nggak sih. pernah tahu bahwa itu bagian dari apa yang diniatkan Tuhan. Jadi saya selalu percaya bahwa Tuhan itu punya cara. Dan saya tidak pernah menyesal tadi, nggak pernah menyalahkan apa yang terjadi. Tapi kalau saya nggak bisa, ya saya pilih yang terbaik. Tentu saja saya yakin bahwa itu yang terbaik. Mungkin itu yang Baik. saya titip, bagaimana caranya. Makasih banyak Kang Iman. Ini menarik banget Kang, ini luar biasa. Walaupun ya kalau kita mau lebih dalam lagi tentang karirnya Kang Iman bisa sampai jam 12 malam. Nanti Kang Iman besok masih harus kerja. Jadi saya mau sedikit maju ke ini Kang. Ada satu pertanyaan yang banyak teman-teman tanyakan Kang Iman. Kemarin ini Kang, saya cerita sedikit. Kemarin ini kita ada kuliah WhatsApp namanya oleh Kang Handika Wisnu. Handika Wisnu tuh dia pemain pasar modal Kang, udah cukup lama, jadi cerita mengenai kondisi ekonomi dan lain-lain. Di kampus di FEB Unpad itu juga kita punya yang namanya FMC Kang, Financial Market Community. Jadi teman-teman yang memang suka di pasar modal gitu ya, kumpul di sana dan juga diskusi lah gitu kira-kira mengenai kondisi ekonomi yang ada sekarang. Kemarin juga Kang Erman juga banyak sharing gitu ya mengenai ini gitu ya. Terus jadi banyak sebenarnya Kang bukan peminat ya, mungkin investor kali ya kalau alumni yang udah senior, investor pasar modal atau ya pengamat pasar modal. Nanti juga bagus tuh Kang Iman kalau ke depan misalkan kita bikin semacam komunitas ya Kang ya, pasar modal. Saya rasa pas juga kan ada Kang Iman bisa support. Kalau nggak salah Kang Poltak Hotradiro tuh juga alumni Unpad ya Kang ya? Betul nggak sih? Poltak FISIP kalau saya. Oh, FISIP. Ya. Beliau sangat influencer sekali tuh. Bukan influencer saham ya, tapi diiniin orang lah gitu ya. Nah, Kang Iman, sebenarnya Kang, buat teman-teman kayaknya pengen dengar langsung juga dari Kang Iman. Kondisi kita tuh sebenarnya seperti apa, Kang? Kemarin kita ngalamin penurunan IHSG yang luar biasa gitu. Terus sekarang sih kita lagi, ya teman-teman yang masuk kemarin mas sekarang lagi ketawa-tawa sebenarnya karena IHSG lagi mulai membaik beberapa hari terakhir. Tapi yang lebih bigger picture sebenarnya kan kita bicara ekonomi ya Kang ya. Ekonomi Indonesia itu sebenarnya gimana sih Kang? Mungkin Kang Iman punya view sedikit gitu untuk bisa di-share ke kita Kang. Ya, boleh. Hansan, ada slide saya ya. Jadi saya izin ya. Saya punya satu slide aja sih, ini cuma untuk gambaran. Jadi
Ini sedikit slide, ya satu slide saya yang saya selalu pakai Hmm. memperlihatkan kondisi kita terkait dengan indeks harga saham, ya IHSG. Jadi kalau lihat yang biru ini, chart ini adalah IHSG. Lalu ada potongan yang merah saya potong ke kanan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara dari Januari sampai dengan hari ini atau minggu lalu, ya mungkin hari Jumat lalu, bahwa indeks kita trennya turun. Tadi saya bilang bahwa indeks kita itu kan tergantung 3 hal. Ya, menarik adalah kondisi global, kedua terkait dengan kondisi nasional atau domestik, kondisi keuangan Indonesia, maupun yang terakhir adalah fundamental perusahaannya. Jadi kalau kita lihat ini ada angka-angkanya, ini adalah kondisi yang menyebabkan penurunan. Tentu saja adalah penurunan Bank Indonesia terkait dengan Fed juga di US turun. Jadi kondisi sebenarnya kita ini sangat rentan sekali terhadap kondisi global. Ya, apalagi ketika terus terang sebenarnya menarik adalah kalau agak panjang di bulan September 2024 kita pernah mencapai indeks 7.900, the highest ever. Ya, the highest, betul. Ya, 7.900, tapi saya potong dari mulai Januari dan trennya menurun sampai hari ini. Jadi kita mulai ketika Oktober sebenarnya di 7.400 ketika pelantikan kabinet, ini 7.200 dan hari ini tadi hari 6.400 kalau nggak salah, koreksi. Jadi kita lihat bahwa beberapa faktor itu menyebabkan. Dan yang terakhir adalah tentu saja tarif dari Donald Trump. Nah, yang menarik adalah bahwa kita kena hit dari kondisi global. Ya, tentu saja perang Ukraine Rusia belum berakhir. Trump juga, ketika Trump sekarang ini kita punya isu terkait dengan perang tarif. Ya, kita juga isu terkait dengan China, ya, perang dagang China. Ya. Lalu terjadi beberapa hal terkait dengan Israel, ya, di Gaza. Itu juga masih berpengaruh, yang dampaknya tentu saja bagi Indonesia. Nah, tentu saja ini juga berpengaruh, dan yang menarik adalah ketika kita lihat kita mulai melakukan trading halt yang pertama di tanggal 18 Maret. Jadi kalau teman-teman tahu, trading halt itu adalah bahwa ketika indeksnya menyentuh di atas 5%, yang pertama dia akan stop perdagangannya 30 menit. Yang kedua di bawah 10% akan stop 30 menit lagi. Kalau di bawah 15%, dia akan stop satu sesi atau sampai dengan akhir perdagangan. Jadi 1 hari. Nah, jadi kita lihat pada tanggal 18 bulan Maret, trading halt terjadi kemarin. Sebelumnya kita ada trading halt 2 kali, ya. Jadi kedua kali sebelumnya. Nah, yang menarik adalah bahwa yang kemarin adalah ketika hari Selasa, ya, trading halt kedua. Nah, ketika trading halt yang pertama terjadi, ini kita lihat bahwa kita mengumpulkan pelaku-pelaku pasar. Kenapa? Karena trading halt pertama adalah confidence. Ya, karena sebenarnya secara fundamental perusahaan yang menarik ada, kalau teman-teman lihat yang di bawah, yang biru-biru bar itu adalah nilai transaksinya. Ketika trading halt transaksinya 19 triliun per hari. Ya, sementara kalau kita rata-rata itu 12,5. Jadi kalau harian itu rata-rata sudah sebenarnya transaksinya tinggi. Jadi artinya apa? Ini isunya adalah confidence yang pada saat 18 Maret. 18 Maret, ya. Sehingga kita lihat ketika kita kumpulkan, kalau teman-teman mungkin lihat, itu ada soliditas, kita kumpulkan pelaku pasar di bursa. Trennya menaik sampai 6.300, 6.300 sama 2. Lalu turun, mulai trennya turun. Ya, jadi itu kita lihat. Lalu yang menarik adalah ketika tanggal 27 kita perdagangan terakhir, dan 28 Maret itu libur. Ya, libur bursa. Kebetulan kita 10 hari sampai dengan kita buka baru tanggal 8 April, ya. Dan kita bisa lihat sebenarnya dari tanggal 27 itu bursa-bursa global, terutama karena perang tarif itu sudah turun di atas 10%. Setelah kita tutup. Jadi trading kita masih di 6.500, naik dari penutupan perdagangan tanggal 26. Dan kita buka itu turun di 8%, 7,9 tepatnya. Nah, terjadi trading halt. Karena kita merubah trading halt dari 5% ke 8%, 8%, 15, dan 20. Kena hit yang 8. Jadi pembukaan perdagangan langsung kena 9%. 9%, betul. Dan ditutup pada saat itu 8%. Nah, jadi pertanyaannya adalah, tapi yang menarik adalah fundamental perusahaan-perusahaan itu
sebenarnya nggak ada masalah. Ya. Jadi artinya apa? Ini confidence yang sehingga kalau teman-teman lihat setelah trading halt, trennya naik Hmm. sampai tadi penutupan hari ini naik positif 1,5%. Hmm. Nah, jadi kalau kita bicara indeks itu tidak bisa kita bicara hanya domestik. Jadi teman-teman sebagai pemula atau pedagang atau pemain saham atau investor saham, kalau keperluannya kan ada dua sebenarnya investor. Satu trading, ya artinya kita dagang jual beli, atau mungkin yang saya lakukan. Saya kebetulan nggak boleh main saham sebagai direktur bursa, tetapi boleh membeli reksadana, tapi nggak reksadana saham. Jadi yang saya lakukan adalah investasi. Investasi. Jadi setiap hari melakukan investasi, membeli saham terus-menerus. Walaupun harga naik turun. Jadi setiap bulan itu saya sisihkan uang. Tujuannya investasi. Melihatnya tidak lihat pergerakan. Nah, jadi setiap bulan, lalu mungkin setahun baru lihat. Atau 2 tahun baru lihat bagaimana hasilnya. Nah, kalau untuk yang trading, harus 3 hal yang dilihat. Pertama adalah fundamental. Fundamental perusahaannya. Dia mesti analisa. Jangan karena FOMO. Kan banyak yang FOMO ya, ikut-ikut beli ini. Ikutan Rumornya ini influencer mau, kan. Iya. iya, mau diakuisisi, mau merger. Tapi pelajari fundamental. Kedua, pelajari global domestik, Domestik. makro kondisi domestik. Yang ketiga adalah kondisi daripada global. Tapi yang menarik, Lo Kong Heng, salah satu Lekong ya. ya Le Kong Heng, salah satu investor saham Warren Buffett Indonesia, dia nggak lihat domestik dan ini dia hanya lihat saham. Dia beli saham fundamental, dia beli bank, ya dia beli komoditi misalnya. Dia yakin itu, dia beli itu. Dan dia invest itu dalam jangka panjang. Jadi menurut saya buat teman-teman yang berinvestasi, pertama 3 hal itu dipelajari. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya kita mengukur tingkat risiko. Ya, kita selama ini risiko kita adalah seperti apa? Kalau kita risk taker, karena saham itu sebenarnya high risk, high return. Kalau kita mau yang lebih low, mungkin bonds atau obligasi atau reksadana bonds. Ya, kalau mau kalau lebih rendah misalnya bisa beli SBN ya atau SRBI misalnya. Nah, jadi itu tergantung resiko. Jadi resiko itu diukur dulu. Ya, jadi kita nggak apa. Yang paling penting juga adalah uang berinvestasi, jangan uang dipakai buat belanja. Mungkin uang buat beli rokok buat teman-teman gitu ya. Tapi jangan uang istri kita mau buat belanja. Pasti kita akan deg-degan terus gitu. Itu kan part investment. Jadi memang investasi bukan menabung. Makanya sekarang kita merubah tidak lagi menabung. Yuk menabung saham, tapi aku investor saham. Sehingga teman-teman ataupun investor saham itu lebih tinggi perilakunya dari pemikiran menabung. Tapi sebagai investor sekarang, sebagai owner perusahaan, gitu. Mungkin Iya. itu sedikit. Makasih. Ya, jadi ini apa namanya bar literasinya dinaikin ya Kang ya. Dari tadinya ayo masuk ke bursa efek kita ke pasar saham, sekarang hayo paham gitu mungkin ya Kang ya. Betul. Keren Kang Iman. Mungkin terakhir dari saya nih karena teman-teman udah nggak sabar mau nanya dan waktunya udah makin mepet. Kang Iman sebagai alumnus yang saya yakin Kang Iman banyak banget berinteraksi dengan teman-teman alumni gitu ya selama perjalanan Kang Iman hingga di saat ini dan saya yakin juga Kang Iman ya sedikit banyak ada lah ya gitu perannya teman-teman alumni. Nah kita melihat memang di kampus kita sebenarnya kalau ngomong sama senior dan ngelihat di mana-mana agak di banyak tempat lah ya, kemarin baru ngomong kalau nggak cuma di FEB kok yang nggak banyak kegiatan, di fakultas lain juga nggak banyak kegiatan katanya gitu kan, katanya ya, saya juga nggak tahu. Tapi kalau teman-teman sih sebenarnya semua berharap adanya ikatan alumni atau kita semangati lagi gitu ya, ikatan alumni ini terbentuk dan punya program. Kita pengennya ada aktivitas yang cukup rutin gitu, yang cukup punya manfaat gitu ke teman-teman mahasiswa. Kang Iman sendiri boleh share Kang, apa sih harapannya atau ininya Kang Iman gitu sebagai alumni terhadap ikatan alumni atau IKFEB kita ini Kang? Ya mungkin sebelum ke sana Kang Raki, saya ingin share dulu, mungkin saya salah ya. Ketika saya mulai masuk tamat gitu ya, saya mungkin punya harapan besar terhadap ikatan alumni. Cuman memang mungkin saya yang salah kali ya. Saya rasa peran saya waktu yang masih di umur-umur
di bawah 30 rasanya kecil, jabatan belum tinggi, ya gitu kan, masih mulai. Ya. Sebenarnya kan kalau saya dulu berharap saya tidak perlu melakukan hal kesalahan atau apapun yang sama dengan senior-senior saya. Ya, Jadi ya. saya mungkin bisa belajar dari teman-teman senior, bisa jadi bagian dari ikatan alumni. Tapi saat itu rasanya saya kok saya kok dikecilin gitu ya, artinya Ya, ya. merasa bahwa mungkin tadi, mungkin teman-teman rasa yang sama. Sama Sehingga kan, terus kita terang, semua sama iya, rasanya. sehingga agak males gitu kan, Iya, agak iya, males hadir. agak males. Ya, jadi itu harapan saya. Jadi harapan saya ketika sekarang, ya bukan karena sekarang udah jadi dirut, bukan. Tapi bukan hanya datang. Tapi menurut saya kita ketemu di ikatan alumni bukan hanya kangen-kangenan. Hmm, Ya, itu beyond dari itu kalau saya. hmm. Saya kebetulan memang mau membantu. Rasanya satu, kita kuliah zaman kita itu cukup murah. Hmm, Apa nggak kita bisa bantu? Kita punya networking, hubungan sekarang dengan kampus, kembali ke kampus. Apa yang kita punya, walaupun sedikit bisa menyumbang. ya. Ya, jadi sebagai gambaran dulu saya terus terang sangat senang kalau di IKV, mungkin Kang Raki atau teman-teman tahu, saya salah satu orang yang senang bikin acara golf tuh. Nodongin senior yang waktu itu dirut-dirut atau direktur bank-bank BUMN untuk sponsor dari IKV. Mungkin boleh tanya dulu Kang Firman segala macam. Saya mungkin ya salah satu orang yang senang bantuin tanpa jadi pengurus. Kenapa? Karena kalau kita punya dana, kita bisa kembalikan ke kampus, balikin teman-teman. Jadi satu. Jadi saya harap terus terang satu bagi kita yang teman-teman yang muda-muda bisa kita rangkul. Sehingga paling enggak bisa di-sharing, nggak perlu lagi ya kan menjalani hal yang sama. Oke. Tadi kenapa saya sharing ke teman-teman, teman-teman nggak perlu lagi jalanin yang sama, seharus dari ESP, lalu masuk ke finance, lalu jalanin 20 tahun karir, mungkin bisa lebih cepat, karena sekarang direksi-direksi BUMN lebih mudah Muda-muda, gitu. ya muda-muda ya Kang. Dan yang kedua adalah mungkin saya juga agak iri ketika teman-teman di fakultas lain, di perguruan tinggi lain, seniornya narik mereka untuk masuk. Ya, Ya, betul. mengajak. Jadi kadang-kadang, oh mungkin jadi pilihan untuk, ya, oh saya nggak cocok di sini. Ini kan satu hal yang Iya, iya. skala kecil ya. Mungkin kita perlu pikirin itu. Bukan berarti kita KKN ya. Enggak. Ya. Kalau teman kita mampu, kenapa enggak? Saya pernah lakukan itu, contoh konkret adalah sekarang Direktur Angkasa Pura Yudi Darun. Ya Yudi Yudi Darun. Masih Darun itu muda salah banget tuh satu, Kang ya. iya, itu salah satu orang yang karena di Unpad saya bulan di Mandiri Sekuritas, saya hire. Saya kasih kesempatan dan kebetulan dia bagus. Ya, Dia bukan ya, karena ya. saya, tapi itu sehingga saya harap ketika nanti dia jadi direktur, dia ingat bahwa Unpad pernah bantu dia. Iya, Alumni luar Unpad biasa. pernah, bukan Iman Rahman. Ini contoh. Nah, mungkin kita perlu galakan itu, bukan berarti kita membabi buta ya, oh semua Unpad masuk. Enggak. Tapi mungkin ada teman-teman yang baru punya harapan bahwa mereka bisa digandeng. Dan itu mungkin teman-teman di IKA bisa menjadi wadah yang menyebatani teman-teman. Yang ketiga adalah terus terang Kang, adalah mungkin ini suara teman-teman sekarang adalah Iya. setiap kegiatan senior itu ditodongin. Oh iya, betul Kang. Menurut saya coba lakukan yang berbeda. Ini sebagai gambaran ke teman-teman, saya kebetulan salah satu anggota Komite Wali Amanat untuk fund, endowment fund. Di Baru Unpad ya kemarin Kang ya. tahun lalu di Unpad, itu diminta oleh Ketua IKA untuk bantuin. Tujuannya bukan apa-apa. Saya ingin nodong alumni bukan uangnya, tapi networkingnya. Karena teman-teman pasti punya networking. Nggak perlu, karena kalau nggak, setiap nanti siapa ya, insya Allah Kang Raki jadi ketua, nodong lagi minta bantuan. Iya, betul. 100-200 juta, 10-20 juta nggak selesai. Betul. Bikin golf nggak berhenti gitu. Tapi kenapa nggak kita bikin suatu endowment fund? Ini yang terus terang saya lakukan. Satu, buat bantu mahasiswa yang nggak mampu Yes, ke betul, Kang. kampus. Sehingga kita berguna, nggak perlu saya. Ini kita lagi create endowment fund di IKA. Kebetulan sebenarnya harusnya jalan, tapi karena pergantian, ya jadi akan ada endowment fund untuk bantu. Dan berbagai bentuk ya. Baik yang syariah dan sebagainya. Nah ini mungkin buat IKV, karena kita orang-orang keuangan, mesti kita lebih kreatif. Betul Kang, Nah betul ini banget. skala kecil. Jadi kegiatan-kegiatan seperti ini menurut saya bagus, sehingga teman-teman juga merasa kita bagian. Ya, jadi tadi saya bilang ini, jadi kalau lihat saya punya ini video waktu yang sampaikan, saya ingin semua aspirasi teman-teman bisa tertampung.
apapun Hmm, itu. hmm. Ya, kalau Oke, yang oke, mau oke. reuni silakan gitu kan. Hari ini teman-teman saya 90 ada Budi Dharma, ada Reni mungkin ingin kita ngobrol-ngobrol hari ini mudah-mudahan tercapai. Tapi kita ingin lebih kepada yang mau dapetin ilmu silakan kan gitu ya. Ya, Dan betul. saya rasa teman-teman ingin berbagi tapi nggak tahu caranya. Mungkin IKV ke depan bisa menjadi wadah, termasuk headhunter. Amin. Kenapa nggak jadi Ya, headhunter menurut saya? Gitu kan? betul. Karena teman-teman ini udah banyak di mana-mana, nggak hanya saya. Ya, Hmm, kita bisa lihat Kang Farhan udah ya, wali kota, wali kota, betul. Kang Niko udah anggota DPR. anggota DPR, contohnya itu angkatan 88 baru gitu. Hmm, hmm, Gak hmm. usah name it yang lain ya gitu. Ya, Betul, teman-teman yang betul. lain juga saya rasa ini kita bisa lakukan. Ada di tempat di bursa ada Kang Irfan, direktur bursa sekarang, perdagangan salah satu. Nah, Ya. artinya menurut saya ini kita tinggal wadahin Kang, Hmm, hmm, hmm. teman-teman, apalagi saya lihat teman-teman yang muda, makanya saya rasa Kang Raki, ya Siap, Bang. siapapun yang jadi ketua, teman-teman yang muda bisa jebatanin Ya, aspirasi yang muda tercover, yang muda, yang tua juga bisa tercover untuk mereka nostalgia karena ini kesempatan kita untuk bisa share tadi kan, ya. untuk bisa masukan-masukan terhadap. Saya rasa sepakat kalau kita teman-teman dibekali kepengetahuan hukum karena banyak hal gampang di IK hukum, banyak sekali teman-teman yang jadi konsultan hukum sekarang bisa bantu untuk Hmm. ngasih pemahaman mengenai hukum ya terkait. Itu mungkin dari saya, terima kasih. Baik, makasih Kang Iman. Jadi betul bagus banget tuh Kang. Memang endowment fund jadi salah satu yang menurut saya juga penting di level IKFEP ya Pak Kang ya, Ya, di level fakultas. Mudah-mudahan nanti jika semua lancar Kang, jika saya dapat amanah, insya Allah mudah-mudahan Kang Iman mau bantu ya Kang ya. insya Allah. Bicara apa membantu endowment fund karena Kang Iman yang pastinya lebih paham gitu untuk mengelola itu. Nah, ada pertanyaan Kang izin dari teman-teman beberapa. Sebentar ya, Teh Anggi mungkin bisa bantu juga. Mau dibacain atau mau buka mic ya? Enaknya ya. Ini kayaknya ada pertama dari Kalau pertanyaan kita buka mic dulu ya Kang buka ya. mic dulu boleh. Nah, mau Boleh Teh nyapa Anggi. Kang Eri juga boleh, ada Kang Eri loh. Kang Eri Riana. Betul, ada Kang Assalamualaikum Kang Eri. Eri. Wah Alhamdulillah. itu, sama Kang Eri. Saya Suhu jadi kita malu Kang semua. Eri. Oh, mohon maaf Kang Eri. Jadi ini bukan ngajarin, ini cuma sharing. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Saya menyimak dengan menyenangkan. Ya, karena saya berinteraksi cukup banyak diajarin Kang Eri waktu di Pelindo 3. Beliau Oh, salah luar satu yang biasa. membantu saya menyelamatkan dari Pelindo dan BUMN. Wah, Alhamdulillah. alhamdulillah, alhamdulillah. Fatwa beliau cukup ya sangat, sampai sekarang saya ingat Kang, makasih. Oke, sama-sama. Iya. Silakan lanjut. Terima kasih Kang Eri. Wah, Hatur luar nuhun biasa. Kang Eri. Pada kangen mungkin ya, pengen denger suaranya Kang Eri. Kalau yang 93 pengen diomelin jangan-jangan nih Kang. Ada Iya. beberapa 93 juga nih, ada Kang Kalau ada Chandra yang masih mau segala diospek, gitu. mangga. Oh, ada yang masih Aduh mau ini dos. Bursa. rame banget, 93 Rame. di chatroom rame banget. Katanya mereka nggak pernah tahu wajahnya Kang Iman kayak gimana karena mereka selalu menunduk saat mendengar suara Kang Iman. Luar biasa banget. Nah, ini mungkin Saya ada pernah, dari pernah Ada lucu juga. pertanyaan. gimana Saya pernah gimana lucu, Kang? sedikit sharing ya. Iya 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 Kang. Kan saya di Pertamina itu ada Teh Diana ya, jadi komisaris di Tugu, asuransi Tugu. Saya Oh, tahu dia Dian Masita Kang. ini masih Kang Dian Dian, ya. Masita, iya iya. Dan Masita tuh jadi komisaris utama. 93 tuh Kang. Ya, saya di Pertamina sengaja saya datang. Biasa saya nggak datang, bulan Tugu itu Ah, di bawah supervisi saya. Oke. Saya datang lah sengaja. Saya pikir dia udah lupa. Jadi saya kan udah lihat CV, saya tanya, Mbak, apa Teh Diana, tahu saya? Tahu Kang, Akang yang ospek saya. Maaf, Masya Allah, saya bilang, saya nggak pernah ketemu sejak dari tamat sampai hari ini masih ingat. Saya mohon maaf ya, saya. Jadi mungkin itu aja ceritanya. Iya iya iya. Aku Mudah-mudahan teman-teman pernah 93 ya, mohon maaf kalau iya. ada yang kesenggol. Masih justru mereka kangen Kang mau datang. Kita pernah foto bareng sama Kang Iman sama Teh Dian Masita tuh di pelantikannya Pak Hasan Fauzi waktu itu Bang. Iya, Kang. betul. Ada fotonya juga nanti saya share. Nah ini mungkin ini yang Gia nih ada Kang Pandu Dua mungkin nih pertanyaan nanya. boleh? Boleh. Mungkin ada Open dua open mic kali pertanyaan ya. live, ya, open mic 2 pertanyaan. Selanjutnya nanti kita bacakan punya Kang Pandu atau sambil menunggu Oke. teman-teman ini, boleh Kang Pandu boleh dibacakan dulu, Akang mangga. Oh oke. Nih Kang ya, saya bacain yang dari Kang Pandu. Izin nanya Kang, bahas leadership di organisasi besar atau BUMN selalu menarik.
Boleh share pendapat Kang Iman atas beberapa kata-kata yang sering terdengar. Merubah culture susah, udah ikuti aja arusnya, jangan dilawan, gitu Kang. Itu satu. Kedua, pokoknya kalau meeting bunyi biar kamu kelihatan, gitu. Terus ketiga, pengalaman itu jauh lebih berharga dibanding gelar dan sertifikasimu. Yang keempat, jangan terlalu perform, nanti susah mutasi apalagi promosi, katanya gitu kan. Terus yang terakhir, belajar, langsung nyemplung aja kamu digaji buat kontribusi, jadi nggak usah pakai belajar-belajar, pokoknya kerjain aja gitu semuanya. Apa nih Kang tanggapannya Kang Iman nih, Ya, malang mungkin melintang di BUMN? mungkin saya ingin sedikit update ke teman-teman semua. Hmm, Saya terus terang masuk ke BUMN itu setelah dari Mandiri Sekuritas. hmm, Sebenarnya ada satu apa ya? Satu keinginan untuk mencoba mengetes hmm, bahwa profesional itu bisa hidup di BUMN. hmm, Jadi terus terang saya memang membangun ketika masuk ke Pelindo terutama adalah hmm, profesional. oke, Jadi artinya being profesional dan hanya berdasarkan performance. hmm, Jadi terus terang dari mulai Pelindo pindah itu saya hanya punya dua. Yang pertama Allah, yang kedua performance. Ya, jadi hmm, saya coba lakukan itu terus. Jadi I'll do my best. Jadi pertanyaan pertama terkait culture, justru saya orang yang challenging untuk saya bukan orang yang kaku menghadapi tembok. hmm, Saya bilang tadi, fleksibilitas itu penting. Jadi orang menganggap, mungkin beberapa orang malah menganggap saya terlalu fleksibel, hmm. sehingga nggak punya arah. Tapi jangan salah tadi yang disampaikan Kang Eri, apa? Yang nanya tadi siapa? Kang Pandu Kang. Oh, Kang Pandu, sorry Kang Pandu, bahwa di BUMN memang tidak bisa kita seperti menghancurkan tembok. Mungkin Kang Eri bisa setuju. Tapi bagaimana kita melewati itu? Bagaimana kita Hmm, pintar menghadapi itu? Tanpa kita kehilangan jati diri. hmm, Ya, tentu saja saya bilang tadi, merubah culture nggak gampang. Saya bilang tadi, saya di bursa udah punya culture. Tetapi saya memberi warna culture itu. hmm. Ya kan, kita kan nggak mungkin merubah orang yang Ya, sudah ya, ya. sudah tadi saya bilang, saya mempunyai tim yang sudah periode sebelumnya. Enggak. Ya. Jadi ketika saya merubah culture, contoh, saya tidak pernah lihat kekurangan orang, tapi saya optimalkan kelebihannya. Sehingga saya nggak pernah kesel, Hmm, karena saya nggak pernah lihat kekurangan orang, gitu kan. Jadi saya berlalu bicara, kita optimalkan kelebihannya. Jadi kita terlalu cari bagaimana sinergi terjadi. Jadi tadi Pak Kang bahwa benar, saya nggak mungkin bilang bahwa, oh ini salah. Karena culture itu nggak pernah benar salah. Ya, culture itu kan ada karena kondisi perusahaan dan sebagainya. Orang bisa berubah karena culture karena kondisinya kan gitu. Ada orang-orang yang tiba-tiba jadi pendiam ketika masuk satu culture ternyata karena dia dibungkam gitu kan. Jadi saya satu adalah selalu berusaha memberi warna dimanapun hmm, saya ada. Tentu saja dengan kemampuan yang ada ya. hmm, hmm, Memberi warna selalu dan sebagainya. Saat ini juga di bursa saya memberi warna. Saya selalu bilang contoh, saya selalu punya pameo ke direksi, ke tim saya. Direksi dirut-dirut bursa. Sebelum saya adalah orang-orang pinter. Gak mungkin mereka nggak pinter kalau hmm, nggak jadi hmm. bursa dan bursa sampai hari ini. Tapi satu yang saya sampai tekankan bahwa saya nggak jelek. Bukan saya Oke. lebih baik, tapi saya nggak jelek. Silakan terjemahkan. Nah, dengan itu kan artinya saya bikin standar yang nggak terlalu tinggi untuk orang bisa percaya dan melakukan bersama-sama dengan saya. Saya percaya orang bisa ikut dengan saya dan menjadi legacy. Saya selalu suka meninggalkan sistem bukan orang. Jadi selalu Kang Pandu, saya ingin dikenang bukan Bursa Efek Indonesia, Hmm, periode Iman Rahman, tapi periode direksi 2022-2026. oke. Nah, itu yang saya selalu tekan. Nggak gampang, iya. Jadi yang kedua adalah saya selalu berusaha untuk kalau di meeting dari awal, ngapain kita diam, terlepas bahwa Hmm, kita ngerti nggak ngerti. Tetapi saya selalu memberi kontribusi, karena itulah kita ada di meeting. Ya, hmm. terlepas ide, tapi kita selalu harus sepakat, pendapat itu kita sampaikan, tapi jangan baperan. Bisa aja pendapat kita, mungkin kita rasa benar, belum tentu disetujui oleh bos kita. Tapi kita menyampaikan sesuatu, dan yang paling penting caranya penting. Oke. Saya selalu percaya cara itu penting. Nggak bisa kan bos kita tunjuk-tunjuk gitu, walaupun dia salah. Atau kedua, biasanya saya lakukan contoh. Teman-teman mungkin nggak pernah ini saya share ya di Pertamina.
orang nggak pernah tahu ketika saya di rapat direksi menyampaikan satu ide Hmm. dari direktorat saya, sebelum rapat direksi saya minta waktu ke Bu Nike, dirut saya. Hmm. Saya bilang saya minta waktu, saya ngilang sebentar. Jadi saya presented dulu ke Ibu untuk kasih gambaran. Jadi ketika presentasi hadirnya, saya udah diem. Satu, Bu Nike bisa berbeda pendapat. Tapi paling nggak kalau dia dengar saya langsung, dia dengar dari saya langsung. Dan sebagian besar dia setuju sama saya. Kedua, dia nggak kehilangan muka karena saya nggak against. Iya. Tetapi ide saya kan sampai. Contoh. Dan restructuring Pertamina orang tahu karena saya orang sekuritas. Orang bilang, wah saya jago. Tapi saya nggak menghilangkan bahwa saya jago. Saya minta dirut saya untuk ikut. Sehingga orang tahu dirut saya yang jago. Sehingga hal-hal itu membuat bos kita tidak kehilangan muka. Itu penting buat saya. Matahari kembar, kan selalu ada isu. Jadi penting buat saya di meeting, strategi itu penting. Tanpa menyampaikan bahwa hasilnya tanpa perlu muncul gitu kan. Bahwa kita yang ngomong nih, terserah saya. I don't care. Kalau saya. Jadi mungkin Kang Pandu beberapa hal ini yang saya lakukan tahu. Karena BUMN kan udah dibangun ya. Pertamina itu bangun ratusan tahun gitu ya. Dari zaman puluhan tahun, sejak zaman Pak Ibnu Sutomo misalnya. Bahkan sebelumnya udah ada cikal bakal Pertamina kan gitu. Tetapi kita bisa memberikan warna di situ. Paling nggak di direktorat kita. Itu hal kecil yang saya lakukan. Jadi saya tidak berharap Pertamina jadi berubah atau bursa menjadi suatu hal yang perfect seperti bursa di Singapura. Tetapi saya pernah ingin teman-teman di bursa yang hari ini dia proud bahwa di ASEAN we are the best, Pak. Keren. Di top of mind mereka. Di top of mind bagi karyawan bursa. Kita ini adalah nomor satu. Itu yang saya tekan. Saya bilang, kalau kita bicara kompetisi, kita nggak bicara ASEAN. ASEAN itu mitra. Kalau saya disuruh milih, kompetitor saya adalah New York Stock Exchange atau London. Wah, Ya itu kan mesti dibangun terus. luar Ya, biasa. nah itu contoh, Kang Pandu. Mungkin bisa menjawab mudah-mudahan. Thank you. Keren Kang Iman. Kang Iman, ini waktu sudah menunjukkan pukul 9, tapi ada 2 pertanyaan lagi. Kang Iman ada acara lain mau kita sudahi atau Silakan. boleh ya? Kang Teman-teman udah Iman. nunggu, mohon maaf. Silakan. Iya, ada yang mau Izin, nanya. Ki. Oh, Kang Pandu. Silakan Kang Pandu. Izin Kang Iman, terima kasih atur nuhun jawabannya. Insight-nya ini benar-benar sangat-sangat berharga. Ini insight-insight yang menurut saya mahal dan nggak banyak orang tahu seperti ini, Kang. Salam kenal juga dari saya, Kang. Terima kasih, sehat selalu dan salam buat keluarga ya, Kang. Sama-sama Kang Pandu. Terima kasih. Salam kenal. Keren. Kasih Kang Pandu. Ada 2 lagi Kang, satu dari Teh Dewi. Dia nitip nanya, saya nggak tahu nih agak sedikit teknis ya Kang Iman, kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa, tapi saya sampaikan dulu saja. Pak Iman, apakah akan ada penyesuaian bobot emiten PP ke IHSG oleh Bursa Efek Indonesia? Terpantau naik turunnya emiten PP sangat berpengaruh ke naik turunnya IHSG. Saya nggak ngerti Kang, jadi saya menyampaikan saja. PP ini Prayogo Pangestu ya, koreksi. Oke, ya mungkin. Jadi begini, memang di kita itu sebenarnya IHSG itu ada weighted-nya. Jadi dari 935 itu kita memberikan weighted atau bobot dari likuiditas perdagangan dan market cap. Jadi market cap atau nilai perusahaan. Jadi nilai saham dikalikan dengan harganya itu market cap. Market cap, ya. Market cap-nya itu dihitung dan likuiditas. Bobot tertingginya 15%. Jadi paling tinggi 15%, turun ke bawah sampai, tapi jumlahnya 100%. Nah, itu memang makanya saham-saham Pak Prayogo Pangestu memang karena market cap-nya tinggi, mereka punya weighted yang besar. Nah, tapi memang kalau secara indeks IHSG, kita harus hitung semuanya. Nggak bisa kita keluarkan. Nggak bisa, oke. Tetapi kita punya indeks perusahaan-perusahaan yang masuk ke LQ45. Ada LQ45, IDX 80. Artinya 45 saham paling aktif. Dagangannya. 80 saham paling aktif. Ya, itu IDX 80, IDX 30. Jadi di situ kita memang menyaring. Hari ini perusahaan-perusahaan Pak Prayogo Pangestu atau Pak PP itu belum masuk. Dan sebenarnya yang di-follow oleh fund manager itu bukan IHSG.
tetapi indeks ESG 45 lebih ya. spesifik. Jadi nggak apa-apa indeks ESG-nya dicampur dengan Pak Prayogo yang mungkin harganya naik turun, tetapi di ESG 45 kita weighted, kita lihat Oke. terhadap performance-nya, gitu mungkin. Baik. Makasih Kang Iman. Ini satu lagi dari Resa, akuntansi 2006. Bagaimana tanggapan Kang Iman terkait kebijakan loss import Presiden Prabowo? Kalau lihat rumus PDB sama dengan G plus C plus I plus NX ya Kang. G, C, dan I sudah minus. Sekarang NX dengan loss import jadi minus juga. Jadi tanggung minus semua. Bagaimana menurut Kang Iman? Ya, ini menarik karena menurut saya kan tadi kan sumber pendanaan kita kan investasi kan, Ya. termasuk government spending. Makanya menurut kita ya sekarang ini kan FDI juga struggling ya, foreign direct investment. Ya, I-nya kan investment. Artinya sekarang ini satu-satunya cara adalah G, which is government spending kan gitu ya. Kalau kita Betul. bicara PDB, kalau enggak PDB kita minus, apalagi kan ekspor kurang importnya minus misalnya. Nah, memang kita harus, menurut saya berpikir bahwa pertama government spending-nya. Jadi memang pembentukan dana antara ini juga bagian untuk meningkatkan government spending kan gitu. Sebelum masuk ke, jadi kalau saya pribadi, kalau ekspor impor kan memang kita mesti lihat produk-produk apa yang bisa memberikan nilai value lebih tinggi. Jadi hilirisasi menurut saya bukan hanya wacana tapi keharusan karena value added-nya tinggi. Oke. Ya karena kalau kita bicara ekspor bahan baku ya tadi, apalagi komoditas, Ya. ya kan sangat rentan harga komoditas. Ya apalagi teman-teman tahu persis di Pertamina kan harga BBM-nya bisa naik bisa turun sangat signifikan gitu. Karena kita kan net importer gitu kan Net di importer, BBM betul. contohnya. Sementara kalau kita bicara ekspor kita yang besar adalah di tambang, batu bara dan juga di CPO. Nah artinya kan Oke. kita mesti ada keberpihakan terhadap ekspor kita nih. Tadi bahwa Amerika menetapkan tarif kan juga untuk current defisitnya supaya Iya. zero kan. Jadi jangan hanya positif, tapi juga mulai di balancing. Jadi mungkin di sisi ekspor impornya kita mesti lakukan ya beberapa hal sehingga tadi ya, trade balance kita menjadi positif ataupun ya perdagangan kita menjadi positif dan melihat produk-produk lain yang bisa menghasilkan terutama mungkin ini momen bagus kita untuk tekstil misalnya ke US. Karena walaupun kita kenakan tapi tekstil di exempt. Jadi melihat beberapa produk-produk yang sama ini mungkin jadi lawan produk-produk China kan. Ya. Seperti tekstil gitu mungkin atau sepatu yang mulai lagi kita kembangkan. Jadi mungkin kita mulai pilah-pilah mana yang kita bisa saingi dan bisa melihat market keluar karena sekarang kan udah gampang. Ya sepatu kita bicara kan tidak seperti dulu ya kita mesti mulai ekspor kan kayak perlu tombol ya. Sekarang dengan e-commerce bisa nyampe ke US lebih cepat kan gitu. Mungkin itu sebagai bahan. Terima kasih. Makasih banyak Kang Iman. Ini waktunya juga sudah habis sedikit saja. Ada teman dari 2016. Menurut Aufa, Aufa ini 2016 berarti sekarang usianya masih sangat muda Kang Iman. Dia minta advice apa sih para alumni muda atau istilahnya Aufa ini newcomer agar bisa bersiap menuju harapan besar Indonesia Emas. Nah ini bagus nih Kang buat kita semua dan rasanya IKFEB juga punya peran penting ya Kang ya untuk bisa menyiapkan ini gitu. Mungkin sedikit aja Kang Iman advice sebelum kita tutup. Saya tuh cuma lihat sebenarnya ketika sekarang kita ini dua hal yang membantu saya. Pertama pengalaman lapangan ya dan semua ilmu yang kita peroleh untuk persiapan diri. Tadi ketika jadi investment banker memang saya persiapkan diri. Contoh saya lupa cerita, saya ambil CFA walaupun nggak tamat CFA. Hanya level 1 untuk belajar akuntansi. Ya, tapi sampai lulus Kang CFA Kang? Enggak. Nggak sampai level lulus. 1 Belajar aja doang ya. Untuk paksa saya belajar. Itu contoh. Jadi mungkin tadi untuk Aufa ya. Satu, persiapkan diri sampai dengan terhadap skill yang dibutuhkan. Dan jangan menunggu bahwa bos kita atau perusahaan akan memberikan kerjaan yang kita siap. Mungkin ada satu hal kecil yang saya lakukan adalah ketika saya tamat, saya datangi MD saya, Kang Raki. Itu saya datangin managing director saya bilang kasih kerjaan saya. Karena waktu itu kan saya masuk di 2098 habis krisis ya. Habis krisis ya. Bos saya panggil, ya
MD saya panggil anak buahnya, bos saya bilang, Iman menantang kita kerja. 3 hari saya nggak pulang, di drill kerjaan. Tetapi Wow. setelah itu dia tahu bahwa saya mempersiapkan diri untuk itu. Oke. Jadi jangan pernah menunggu gini misalnya, saya akan tak ngerti akuntansi, misalnya saya di bagian akuntansi Ah, perusahaan gitu ya, di bagian accounting. Saya kok dikasih tugas ngitung aset melulu misalnya, contoh. hmm, Jangan pernah menunggu untuk, kapan saya jadi partnernya. Untuk jadi partner, ilmu apa yang perlu? Saya jalanin sendiri. hmm, Jadi saya cari caranya untuk itu. Mau nanya, saya tuh di sekuritas mulai dengan belajar bikin model. Basic saya kan ESP, hmm. bikin model perusahaan kan gila, saya bilang gitu. Saya lakukan, saya tanya gimana bikin model. Saya lakukan belajar sendiri untuk bikin model. Kan sebagai investment banking, basicnya Iya. adalah bikin model. Saya lakukan itu di rumah ketika belum menikah waktu itu. Jadi mempersiapkan diri yang pertama. Yang kedua adalah networking. Mulai bangun networking. Dan Oke. selalu hari ini contoh saya yang mungkin bisa di-share, saya selalu mentargetkan setiap hari, sekarang setiap minggu, saya bertemu dengan satu orang baru dan memberikan kartu nama. Jadi kalau teman-teman Wow. itu saya tahu kartu nama saya paling cepat habis. Saya ambil selalu bawa dan mau di kawinan di dompet selalu ada kartu nama. Wah, Di luar kartu biasa. dompet, di tas, bukan apa-apa. Dan bukan berarti kita nggak boleh ketemu orang lama. Tapi selalu ketemu satu orang baru. Bukan berarti kita akan ada kerjaan, belum tentu. Iya. Kita nggak tahu. Bahkan mohon izin ya, hari ini masih ada yang nanya, mau IPO. Saya terakhir di Mandiri Sekuritas, Ah, 2016. Masih ada yang nanya, saya mau IPO, boleh nggak di-advise? bisa Gila dibantu. dulu. Nah, maksud saya itu, jadi 2 hal yang paling gampang tadi, persiapkan diri kira-kira ilmu apa. Hmm, Kedua, dari sekarang bangun networking. Jangan Oke. nunggu nanti kalau jadi direktur, pasti orang datang ke saya. Enggak perlu. Hari ini Oke. justru networking membantu saya kerja di bursa. Networking Iya. yang saya punya, contoh Kang Eri misalnya, membantu saya untuk, saya ketemu Kang Eri mungkin mentang-mentang duduk bursa ketemu sekarang, gitu kan Kang Eri. Saya ketemu Kang Eri dari zaman 2016, 2018 mungkin Kang Eri ya. Beliau udah habis dari Timah, bahkan waktu Kang Eri dirut di Timah. PT Timah, saya pernah bantuin Kang Eri di zaman-zaman IPO misalnya gitu. Wah, luar biasa. Jadi hal itu membantu networking. Mungkin Kang Eri juga lupa karena saya tukang ngetik saat itu. Nah jadi nggak, contoh itu 2 hal itu mungkin yang saya nggak ingin banyak ngomong. Iya. Pengalaman saya membantu saya untuk hari ini. Jadi buat Alfa 2 itu sambil meningkatkan skill gitu ya. Jangan pernah berharap bahwa ya nanti kerja akan dapat juga kesempatan. Enggak, kita yang siapin diri kita. Makasih. Makasih banyak Kang Iman. Kang Iman ini kita jujur aja ya, saya belajar banyak sekali. Saya yakin teman-teman juga dapat inspirasi dan belajar banyak sekali. Dan saya yakin kita semua harus bikin acara ini secara berkala ya nggak? Coba komentar dulu deh. Bener nggak sih apa cuman saya doang yang pengen ngobrol sama Kang Iman dan akang-akang yang lain? Kayaknya nggak mungkin deh yang ini nggak kita terusin gitu ya setiap sebulan sekali online sih rasanya nggak berat-berat amat ya Kang Iman ya. Ya, Kita setuju. kumpul-kumpul ngobrol kayak gini tuh luar biasa. Insya Allah ya kalau semuanya lancar kita lakukan ini setiap bulan. Kang Iman sekali lagi terima kasih banyak Ya. waktunya. Ini sampai malam banget. Mohon maaf besok pagi Saya pasti terima Kang kasih. Iman Terima berat. kasih udah setia menunggu sampai malam. Wah luar Dan biasa. dan untuk teman-teman angkatan 93 mohon maaf sekali lagi. Masih maaf sama. Masih ada ya. Ada tuh pasti Ya, ada. masih ada, mohon maaf. Masih dia masih menanti Kang Iman. Begitu mungkin ya Teh Anggi, saya kembalikan ke Teh Anggi sebagai MC. Iya, hatur nuhun pisan Kang Iman, Kang Raki, dan teman-teman yang udah stay tune ini 2 jam ada di sini, seru banget. Hatur nuhun pisan. Semoga apa yang kita lakukan malam ini bermanfaat dan semoga acara-acara seperti ini kita bisa terus lakukan jika nanti Kang Raki mendapatkan amanah untuk menjadi ketua IKFEB. Jadi teman-teman jangan lupa kita akan terus ada di Kuluap dan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin masih akan kita lakukan. Terima kasih. Anggi izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat, sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam Dan semua. bagi Kang Raki makasih ya. Makasih banyak Kang Iman. Hatur nuhun, hatur nuhun. Kang Eri makasih udah. Ya, Kang Eri, makasih Kang Eri. sama-sama. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Malam. Izin live.
Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.